memang salah kaprah gitu. Oke. Cacat sejak lahir. Cacat sejak lahir. Cacat sejak lahir. Baik. Dan nggak mau dengar. Pokoknya kan gitu Pak Oke. Jokowi, soalnya Baik. saya udah pernah coba dan enak gitu. Iya, iya. Pertimbangannya cuma itu. เส้นทางรถไฟที่ผ่านในจุดที่สำคัญต่างๆเนี่ยสินค้าของทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถจะเดินถึงกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตร Jadi mana ada proyek konyol seperti ini di dunia ini. Ya jadi akibatnya apa? Biayanya membengkak, macam-macam gitu ya, sehingga ya ini proyek rugi yang saya katakan ininya ya sampai kiamat gitu. Sampai kiamat itu artinya dia tidak akan bakal balik modal dan efek dampak ekonominya juga terbatas. Kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal. Menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder. Menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Indonesia masif dilakukan oleh pemerintah. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah ini sempat dicaci dengan penuh rasa pesimis dari berbagai pihak. Tapi pemerintah telah bertekad kuat untuk memajukan negara. Sudah banyak program mega proyek pembangunan infrastruktur yang rampung dan bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini tentu membuat pihak yang sempat mencaci kini memuji kinerja pemerintah. Bahkan ada negara lain yang tertarik dengan program Indonesia dan tak ragu menerapkannya untuk negara mereka. Adalah Thailand, negara anggota ASEAN yang juga tetangga Indonesia, yang juga tak mau ketinggalan membangun kereta cepat setelah Indonesia sukses meluncurkan kereta tercepatnya di Asia Tenggara. Dilansir dari berbagai sumber, Thailand saat ini tengah mengebut pengerjaan pembangunan jalur kereta cepat Thailand-Cina. Kereta cepat Thailand-Cina digadang-gadang akan tuntas dan dapat beroperasi pada 2028. Kereta ini bakal beroperasi dari Bangkok ke Nong Khai di perbatasan Sungai Mekong dengan Laos dengan kecepatan yang diklaim bisa mencapai lebih dari 250 km per jam. Proyek kereta cepat Thailand-Cina diketahui sempat mengalami penundaan. Penundaan yang lama tersebut menunjukkan bahwa warga Thailand tidak begitu antusias dengan kereta modern tersebut. Namun, setelah kereta cepat Indonesia dipamerkan di ajang 25 Asia Pacific Rail di Bangkok beberapa waktu lalu, dan suksesnya kereta cepat Indonesia menarik minat masyarakat bahkan hingga luar negeri, Thailand tampaknya mulai tertarik dengan kereta cepat. Secara umum mereka kagum dengan hadirnya kereta api cepat pertama di Indonesia. Untuk itulah akhirnya Thailand mau melanjutkan proyek kereta cepatnya. Proyek ini diperkirakan menelan lebih dari 135,2 triliun rupiah. Tahap awal proyek yang di Bangkok menuju Nakhon Ratchasima diperkirakan menelan biaya 81 triliun rupiah. Jalur kereta Thailand-Cina ini menjadi bagian penting dari jaringan kereta api Trans-Asia sekaligus menjadi jalur kereta pertama di Thailand dengan kecepatan tinggi. Logistik merupakan salah satu isu signifikan bagi Thailand terkait kerjasama Belt and Road Initiative atau BRI, dan Thailand akan meningkatkan koneksi antara jalur kereta domestik dan jalur kereta Cina-Laos. Sementara prospek jalur yang menghubungkan Bangkok dengan Malaysia dan Singapura masih belum jelas, setelah sebelumnya Kuala Lumpur menghentikan rencana tersebut. Di dalam negeri, pembangunan kereta cepat antar provinsi Jakarta-Bandung atau WUSH telah rampung dan sudah bisa digunakan. Bahkan proyek ini rencananya akan diteruskan hingga ke Surabaya.
Teknologi kereta otonom merupakan yang pertama kalinya digunakan di Indonesia. Rangkaian kereta otonom yang diuji coba di IKN pun didatangkan langsung dari Cina. Kita tentu ingin mengurangi ketergantungan pada produk negara lain, apalagi Indonesia memiliki potensi yang jika dikembangkan akan mampu berdaya saing. Untuk itulah kehadiran industri nasional dalam menjalankan proses transfer teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dinilai sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik dan teknologi, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusianya. Sehingga bukan hal yang mustahil jika dalam beberapa waktu ke depan, kereta canggih buatan anak bangsa akan wirawiri di kota besar Indonesia, bahkan dunia. Tak kalah dari Cina, selain kereta otonom, PT Inka bersama sejumlah instansi dan perguruan tinggi bahkan telah mengembangkan proyek kereta cepat buatan dalam negeri yang dinamakan Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Prototipe karbodi dan bogi kereta cepat lokal tersebut ditargetkan dapat rampung diproduksi pada 2024 untuk kemudian diuji konstruksinya. Setelah mengetahui kekuatan konstruksi prototipe kereta cepat tersebut, pada tahun 2025 hingga 2026 akan dilakukan integrasi dari berbagai komponen yang ada seperti karbodi, sistem kereta, hingga bogi. Pada 2026, ditargetkan seluruh proses uji coba prototipe kereta cepat Merah Putih dapat selesai sehingga dapat diluncurkan. PT Inka telah bertekad untuk menuju produksi kereta berteknologi smart, green, dan digitalized. PT Inka diketahui telah berhasil memproduksi kereta modern tanpa masinis. Kereta tersebut digunakan bagi moda angkutan massa Light Rail Transit atau lintas rel terpadu atau LRT. Sistem dalam LRT tersebut juga didesain sendiri oleh PT Inka, sehingga setiap kereta LRT tidak membutuhkan masinis ketika beroperasi melayani masyarakat ke setiap depo atau stasiun yang dituju. Selain pengembangan LRT, di tahun 2020, PT Inka juga telah mengembangkan tram baterai. Bahkan, uji coba perwarupa kereta api berbasis ramah lingkungan berupa tram baterai tersebut telah dilakukan pada tahun yang sama. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, produk kereta api buatan anak bangsa tersebut telah banyak diincar negara lain. Di mana hal ini menunjukkan bahwa industri kereta api nasional mampu bersaing di pasar global. Apalagi jika bisa membuat moda transportasi yang jauh lebih canggih lagi. Untuk sekedar diketahui, PT Inka telah mengekspor 450 gerbong kereta barang ke Kiwi Rail Selandia Baru. Perusahaan milik negara itu mengekspor kembali gerbong barang setelah mendapatkan kontrak dari UGL Rail Service senilai $17 juta Amerika Serikat. 60 gerbong kereta barang diekspor ke Selandia Baru dari total 450 gerbong yang dipesan. Rencananya 450 gerbong barang kereta itu akan diselesaikan hingga November 2024. Kiwi Rail kembali memesan produk Inka lantaran puas dengan kualitas produk dan ketepatan waktu pengerjaannya. Pada 2023, Kiwi Rail sudah memesan 262 gerbong kereta barang kepada PT Inka yang sudah diselesaikan pengerjaannya pada Agustus 2023. Selain Selandia Baru, Filipina dan Bangladesh sudah lebih dahulu merasakan kereta buatan Indonesia. Bahkan sebelumnya, Inka juga pernah memenuhi pesanan kereta ke luar negeri lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Sejumlah negara Afrika seperti Senegal sampai Zimbabwe punya minat terhadap kereta buatan Indonesia. Sementara di dalam negeri sendiri, Inka telah mengirimkan 31 transit LRT Jabodebek pada 2021 lalu. Teknologi LRT Jabodebek tersebut diklaim lebih canggih karena menggunakan GO-A3 atau Grid of Automation Tree, yakni suatu langkah pencapaian teknologi yang memungkinkan produk kereta Inka dapat bergerak secara otomatis tanpa masinis. Seluruh kendali dan pergerakan LRT tersebut termonitor dari Operation Control Center atau OCC. Kemudian di tahun 2022, PT Inka memproduksi 29 bus listrik untuk KTTG-20, 23 unit bus listrik e-Innobus dengan panjang bus 8 meter tersebut disiapkan untuk KTTG-20 di Bali. Dan di tahun 2023, PT Inka berhasil memproduksi kereta trainer hybrid berbasis kereta rel diesel elektrik
atau KRDE dengan tambahan teknologi pantograf seperti KRL dan fuel cell atau berbasis hidrogen. Untuk menggenjot kereta buatan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan perluasan pabrik Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Total nilai investasinya sekitar 1,63 triliun rupiah. Di samping itu, moda transportasi buatan anak bangsa ini, baik komponen dan materialnya, diusahakan dibuat di Indonesia sehingga benar-benar menjadi produk dalam negeri.